Bahkan kalau kita lihat tetap ada. sumber pajak rokok untuk DKI Jakarta itu besar. Jadi artinya memang tingkat konsumsi rokok di Jakarta itu cukup tinggi, hampir mendekati 1 triliun. Wow. 800 sekian miliar gitu ya. 900 sekian triliun miliar. Gitu. Jadi itu kan proksi yang kita bisa lihat adalah pelarangan ini baik untuk penjualan maupun reklame itu semua tidak efektif untuk menurunkan prevalensi. Satu yang kami lihat positif di peraturan ini adalah soal pelarangan menjual rokok kepada anak di bawah 21 tahun. Nah, kalau itu itu kayaknya sepakat ya. Menurut kami ini adalah jalan tengah, sehingga tinggal proses pengawasannya itu nanti seperti apa. Jadi, misalnya ketika saya ke toko kelontong membeli rokok, saya perlu dicek KTP dan segala macam. Artinya sistem kita juga mesti siap. Gitu ya. Yang kedua adalah edukasi, Mas. Saya ini sebelum sampai ke edukasi, ini sistem ini yang penting harus ditanya. Karena begini, karena bagaimanapun juga si penjual ingin dapat pemasukan. Betul. Ini mah nggak bisa dibohongin. Pasti asal duit masuk, pokoknya mau anak ini pakai KTP apa enggak, pasti barang. Iya kan? Udah pasti itu kita bisa lihat langsung. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan kepada si penjual gitu? Apa undang-undang? Apakah harus undang-undang atau moral yang memberatkan agar sebetulnya gini, di sektor pajak ya, misalnya di DKI Jakarta sudah punya contoh baik tuh, pajak restoran. Jadi ketika kita membayar, kita makan di restoran, kita bayar di kasir itu sudah ada sistem gitu. 10% dari yang kita makan itu langsung masuk ke kas daerah. Jadi ada sistemnya. Saya sih membayangkan ini, baru bayangan saya gitu. Di ada anak setiap yang mau beli, misalnya ada semacam sistem dari pemerintah yang itu mengkondisikan si penjual itu untuk menanyakan KTP dan harus ada mekanisme insentif-disinsentif. Kalau misalnya si penjual tadi itu melanggar ketentuan itu, pasti misalnya izinnya dicabut dan segala macam. Tapi kalau dia mengikuti itu arah insentif-insentif tertentu. Misalnya ada pembebasan pajak dan segala macam. Itu bisa dipakai metode seperti itu. Artinya bisa jadi satu produk rokok itu, satu kotak itu harus di-scan dulu, harus masuk data KTP-nya siapa yang beli gitu ya. Nah, kalau ketengan kan lebih pusing. Pertanyaannya kan di situ. Akhirnya memang ini Mas David, Mbak Zila. Kebijakan-kebijakan seperti ini sama seperti rokok, minuman beralkohol, itu mesti ada sinergi dengan wilayah lain. Misalnya, kalau kita larang di DKI Jakarta, saya bisa beli di Tangerang kok. Nah, itu dia. Kejadian di Banten tuh, kota Tangerang nggak boleh, kabupatennya boleh. Karena itu memang pendekatan aglomerasi juga penting. Misalnya Jabodetabek Bejur itu punya satu sistem yang sama terkait dengan kawasan tanpa rokok ini. Karena kalau enggak, orang hanya bermigrasi aja. Saya mau mabuk di Tangerang, belinya di Jakarta misalnya. Begitu juga kawasan tanpa rokok gitu. Kalau kita ke Schengen kan, orang di Belanda gasnya itu bensinnya lebih mahal daripada di Jerman. Jadi yang dari Belanda dekat-dekat perbatasan turun ke Jerman buat belanja. Betul. Jadi akhirnya pendapatannya masuk ke Jerman bukan ke Belanda. Nah, ini kan jadi kayak begitu ya. Kejadiannya mirip-mirip. Tapi kalau di kami, Mas, di industri event itu akan lebih mudah untuk memvalidasi. Karena hari ini pun mereka datang sudah bertiket. Memvalidasi apa ini, Mas? Memvalidasi umur. Tadi kan kita bicara tentang pembatasan ya. Mereka supaya tidak beli misalnya kita produk rokoknya tetap ada. Nah, mereka yang diberikan produk itu hanya yang boleh masuk dengan umur yang telah ditetapkan. Dan kita bisa di sistemnya udah bisa dibikin tiketing sekarang udah cukup canggih. Dengan gelang itu ya, terus kemudian datanya dan lain sebagainya, mereka kan berdasarkan KTP registrasi. Nggak bisa bohong-bohong. Nggak bisa. Kalau di event tuh udah terfilter. Sebenarnya ya makanya saya minta jangan begitu strike. Kita harus bicara dulu dengan sistemnya yang tadi. Termasuk kami akan mendukung kok urusan dari event itu, kontribusi perpajakannya tetap masuk dan sesuai dilaporkan dengan data yang ada. Jangan misalkan yang masuk 10.000 yang dilaporkan 5.000. Nah, itu juga kan salah satu hari ini. Kalau mau untung lebih ya begitu, tapi kan sama-sama harus membantu. Kayaknya ada di mana-mana kan begitu, Bang. Kita bikin terang aja ya, maksudnya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya ini kan udah judulnya udah bikin terang. Makanya saya tadi jangan sampai kita kucing-kucingan, terang-terangan aja. Lu batasnya di sini, kita batasnya di sini. Win-win solution ya, sama-sama enak gitu ya. Tadi udah ketemu juga, Abang. Di tiap daerah memang
regulasinya berbeda, kayak di daerah kita itu ada perda pekat, minuman nggak boleh. Yang tadi sebelahnya boleh. Iya. Ya, Akhirnya kalau yang mau minum mau jalan-jalan pindah daerah doang, paling hanya sejam balik lagi. ya. Nah, jangan sampai begitu. Oke, baik. Jadi kembali ke yang Oke, tadi ya. ya. Kembali ke tadi Sistem Mas berarti Arman, harus ya dibuat, sistem itu. Nah, jadi kalau memang sistem itu harus dibuat, apakah juga akan efektif untuk kemudian ya artinya dengan untuk kawasan tanpa rokok ini jadi seperti yang diimpikan begitu. Ya, teman-teman yang punya kajian dan advokasi terkait dengan kebijakan publik itu selalu itu mulai untuk mengubah habit orang, gitu ya. Habit itu kita bicara kultur ya. Itu pendekatannya struktural, Mas David. Struktural itu adalah dengan norma. Ya sama seperti kita ke Singapura dengan sendirinya kita menaati apapun aturan di sana. Gitu ya. Betul. Dan kami sangat meyakini sebetulnya kalau kita mau mengubah ini, pendekatan kita mulai dari struktural dulu. Gitu ya. Contohnya Struktural. mungkin yang dengan bisa sistem diterapkan. dengan sistem tadi itu ya. Sistem pengawasan di setiap toko apapun bentuknya. Mulai dari yang toko modern sampai yang level UMKM gitu ya. Itu mengandaikan pula sarana prasarana untuk DKI Jakarta juga masih siap. Kami sangat yakin dengan kapasitas fiskal DKI Jakarta yang sangat tinggi, mereka itu bisa merdeka sebetulnya dari NKRI ya, karena pendapatan mereka itu lebih besar dari transfer ke daerahnya. Gitu ya. Artinya sebetulnya mereka sudah siap. Iya Mas, betul. Jadi mereka itu sebetulnya sudah siap dari apapun, dari SDM, termasuk dari instrumen pengawasan dengan menggunakan platform digital tadi itu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebetulnya dengan pendekatan kultural itu ya. Kita kan selalu mendengar revolusi mental ya. Meskipun revolusi mental itu kapan ya? Kita nggak dari kapan ya? Itu ya. Tapi yang tadi kita ngobrol di belakang, ya, sebetulnya yang paling penting adalah soal kesadaran. Saya ini nggak merokok Mas David, Mas Jila. Tapi saya aktif memperjuangkan soal isu rokok ini. Kenapa ya? Dampaknya terhadap ekonomi, tetapi di sisi kesehatan juga mesti kita perhatikan. Jadi harus balance ya. Harus Jadi balance. mungkin ini dibentuk untuk dari sisi kesehatannya, tapi ternyata dampaknya begitu besar untuk ekonomi. Betul. Yang dikejarkan sebenarnya adalah begini, kedewasaan dari masing-masing pribadi gitu ya. Bahwa apakah dia perlu barang ini atau enggak? Iya. Buat dia baik atau enggak ini barang ini? Betul. Kan harusnya yang dimunculkan itu ya. Iya. Mentalnya tadi, moralnya dia juga mungkin mentaati norma yang ada di sekeliling. Jadi mengetahui akibat daripada jika dia melakukan ini, itu kan penting sekali ya. Nah, Anda melihat ini seberapa dewasanya masyarakat kita kalau saat ini? Mungkin ke Mas Arman dulu ya. Ya, saya selalu percaya tadi kami di dunia kebijakan publik gitu ya, selalu masuk dari seperti apa kebijakan kita, Mas, gitu ya. Jadi yang bisa mengubah lanskap sosial lingkungan termasuk teman-teman sekarang lagi bencana ekologis di Sumatera itu adalah kebijakan publik selain Tuhan, Mas. Jadi menurut kami yang perlu kita benahi sekarang itu adalah bagaimana pembenahan sistem pendidikan kita yang bisa menimbulkan awareness terkait bahaya merokok tadi itu. Jadi pendekatannya itu mesti holistik. Jadi sistem pendidikan gitu ya. Kenapa kita sekarang misalnya saya tidak merokok ya karena memang saya dibentuk dengan pengetahuan yang saya peroleh bahwa saya tidak boleh merokok gitu ya. Dan menurut kami itu mulai dari sana dulu. Jadi pendekatannya itu holistik gitu ya dari sistem pendidikan kita sampai nanti seperti apa pendidikan dalam keluarga dan segala macam.